Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan hari ini, dan sekarang kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui, bahwasanya setiap manusia tidak akan tahu bagaimana nanti dia mengakhiri hidupnya. Apakah mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa su'ul khatimah? Akhiran yang buruk. Khatimah itu artinya akhiran, penutup. Su' itu artinya buruk, berarti akhiran yang tidak baik. Atau husnul khatimah, artinya penutup yang baik. Ya, karena kita banyak melihat ada orang mati dalam keadaan berzina, ada orang mati dalam keadaan mabuk, ada orang mati dalam keadaan judi, main togel, dan lain sebagainya. Itu artinya semuanya itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, bagaimana sikap kita pada saat ini? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa benar-benar mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah? Ada seorang ulama yang mengatakan, wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayyuslaba illa sulib. Demi Allah, kalau ada orang yang tidak merasa aman agamanya hilang, maka dia agamanya akan dicabut oleh Allah. Artinya begini, kalau kita merasa biasa-biasa saja, kita merasa bahwa kita tidak takut mati su'ul khotimah, biasanya matinya su'ul khotimah. Kita merasa bahwa kita mati tidak merasa dan tidak merasa takut, nantinya kita mati tidak membawa iman dan Islam, biasanya iman dan Islamnya dicabut oleh Allah. Karenanya kita harus merasa takut, Akan saya jelaskan beberapa sikap dari sebagian orang-orang soleh, dan juga sikap dari para sahabat, dan juga sikap dari para nabi, dan bahkan sikap dari para malaikat terkait husnul khotimah dan su'ul khotimah. Orang-orang soleh itu orang yang amalnya banyak, tidak sama seperti kita. Amalnya, sholatnya ratusan rakaat, baca Qur'annya berapa juz, hatam bisa jadi 3 hari sekali hatam. Kita berapa kali sehari hatamnya? Kadang sebulan sekali, tidak mungkin hatam ya. Padahal sangat gampang sekali kalau diatur itu. Setiap selesai sholat baca segini, segini. Rata-rata Quran 1 juz itu, Quran yang ayatnya ada di pojok itu rata-rata 10 lembar ini, 10 gini. Nah, ketika setiap selesai sholat baca segini, maka nanti dalam 1 hari hatam 1 juz. Berarti nanti 1 bulan hatam berapa? 30 juz bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ya bisa diatur sendiri. Ya, misalnya setiap selesai sholat segini, tidak usah banyak, intinya itu istiqomah. Nanti minimal ya kalau perempuan 2 bulan sekali hatam itu sudah bagus itu. 2 bulan sekali itu sudah bagus. Segini nih. Kira-kira butuh waktu berapa menit segini?
Nggak nyampe 10 menit, ya kira-kira 5 menit kayaknya. Jadi misalkan sehari sudah setengah juz sudah bagus itu. Sudah sangat bagus itu. Itu dalam rangka kita melatih diri kita untuk latihan beramal, membiasakan istiqomah untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kalau kita pengen istiqomah itu jangan langsung yang banyak, sedikit dulu. Step by step ya. Sedikit-sedikit dulu, tidak usah langsung banyak. Pas lagi semangat langsung baca Quran sehari 1 juz. Coba bisa bertahan sampai berapa lama? Tidak kira lama. Seminggu paling ya. Jadi setan itu begini. Kalau ada bisikan-bisikan dan dorongan untuk kita melakukan kemaksiatan atau dosa, itu sudah jelas dari setan. Kita tidak usah bingung, itu sudah jelas dari setan. Tapi yang menjadikan kita ini mungkin sedikit bingung, kita kok tiba-tiba semangat untuk melakukan kebaikan. Nah ini bisa jadi 2 kemungkinan. Bisa jadi dari setan, bisa jadi dari malaikat. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya nanti kita lihat di akhirnya seperti apa. Apakah dia tetap istiqomah atau tidak. Jadi setan itu tugasnya macam-macam. Pertama, mengajak untuk melakukan keburukan, kemaksiatan atau dosa. Ini sudah jelas ini. Karena ketika ada orang misalkan minum, kamu kok minum? Nah, ini bisikan dari malaikat ya, tidak mungkin. Pasti bisikan dari setan. Yang kedua, mengajak melakukan kebaikan tapi ada udang di balik batu. Begini, artinya begini, kita itu harus sering curiga kepada diri kita sendiri. Misalnya begini, misalnya kok tiba-tiba saya rajin dan istiqomah sholat qobliyah ba'diyah ya. Ini ada apa? Biasanya enggak. Kita harus tanya kepada hati kita sendiri. Saya niatnya sudah benar apa enggak? Nah ketika niatnya tidak benar, itu setan itu. Misalkan niatnya pengen dilihat orang, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai, maka itu sudah setan gitu. Tidak apa-apa kata setan, lakukan kebaikan, tapi kebaikan justru akan menghancurkan dirinya sendiri, begitu. Atau cara yang ketiga, setan ini memberi semangat yang berlebihan sehingga nantinya dia putus asa untuk melakukan kebaikan. Puasa, pokoknya puasa Daud misalnya, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ayo pokoknya ini kan baik daripada kamu melakukan kemaksiatan, kan lebih baik puasa. Iya, coba bertahan sampai berapa hari. Akhirnya tidak melakukan sama sekali. Ya itu tujuannya setan itu pokoknya. Intinya menjauhkan dari Allah. Nah, kita harus benar-benar takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dulu ada salah seorang ulama yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau punya seekor kambing yang dibeli oleh beliau, dikasih makan setiap hari agar gemuk. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti pada hari raya Idul Adha bisa dijadikan hewan korban. Akhirnya datanglah hari raya Idul Adha. Ini sudah selama 1 tahunan lah begitu, atau setengah tahun. Pada saat hari raya Idul Adha datang, kambingnya ini diserahkan kepada pembantunya untuk disembelih. Pada saat disembelih, ternyata pisau yang digunakan untuk menyembelih itu tidak tepat sasaran, sehingga kambing itu kan kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka kambing itu tidak halal, menjadi bangkai, tidak halal, tidak syar'i, maka menjadi bangkai. Akhirnya dikabarkan kepada tuannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Kemudian Habib Umar ini menjerit dengan begitu sangat keras. Nah, pembantunya tanya, kenapa engkau menangis? Alihadza tabki, apakah karena kambingmu mati ini engkau menangis? Kata pembantunya, sanu'tika ishrina syatan badalan min syatika. Aku akan mengganti 20 kambing sebagai pengganti dari 1 kambing yang mati, kata pembantunya. Kemudian Habib Umar menjawab, la abki ala syati, aku tidak menangis disebabkan karena kambingku yang mati. Akan tetapi
walakin akhafu min su'il khatimah kama waqa'a li syati. Akan tetapi aku khawatir, aku takut su'ul khatimah sebagaimana yang dialami oleh kambingku. Kok bisa su'ul khatimah? Kan awal mulanya mau digunakan untuk berkurban, kan akhirnya kemudian jadi bangkai, kan tidak bisa, karena kita tidak boleh makan bangkai. Jadi bangkai itu jangan diartikan pokoknya yang mati kemudian jadi bangkai, itu bukan. Ya itu juga termasuk bangkai. Atau hewan yang mati tidak melalui penyembelihan yang sesuai dengan aturan. Misalkan tidak melalui urat apa itu? Urat nadi, urat leher misalnya, langsung diginikan langsung mati. Itu kan juga dia mati. Secara ini tidak bangkai kan? Tapi dia bangkai, tidak halal untuk dimakan. Nah, aku khawatir nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah sebagaimana yang dialami oleh kambingku. Itu ulama-ulama dulu, orang yang banyak amalnya tapi masih tetap takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita yang sedikit amalnya, harus lebih takut mati su'ul khatimah. Bagaimana sikap sahabat? Apakah mereka juga takut su'ul khatimah matinya? Sama. Para sahabat pun juga khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Salah satunya siapa? Khulafaur Rasyidin itu. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Coba kita lihat komentar Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah berkata, "Launada munadin yaumal qiyamah." Seandainya nanti pada hari kiamat ada suara yang memanggil, "Liyadkhulin nasu kulluhum annar." Silakan semua manusia masuk ke neraka, illa rajulan wahidan. Kecuali satu orang masuk ke dalam mana? Oh, kebalik ya. Liyadkhulin nasu kulluhum al-jannah. Silahkan semua orang masuk ke surga kecuali tinggal satu orang. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Rajautu ana dzalikal wahid." Aku berharap satu orang itu adalah aku. Padahal Sayyidina Umar itu orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kurang apa juga? Yang menjamin bukan manusia biasa. Yang menjamin ini pemimpin para nabi, pemimpin para rasul yang sudah jelas, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuai selera hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu dari Allah. Tapi Sayyidina Umar, salah seorang sahabat, masih takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita mestinya harus takut. Orang yang banyak amalnya saja, yang sudah jelas-jelas ada tiket masuk surga, itu masih takut. Kita mestinya jangan sampai biasa-biasa saja. Kita mestinya harus takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal itu sahabat. Jadi yang paling mulia itu ya para nabi, para rasul, kemudian sahabat, tabi'in, kemudian sampai seterusnya. Itu yang paling mulia. Pada saat Rasulullah ditinggal wafat oleh anaknya yang bernama Ibrahim, dan kemudian dikuburkan setelah itu Ibrahim, kemudian Rasulullah berkata kepada putranya yang bernama Said Ibrahim, "Wahai Ibrahim, jika datang malaikat kepadamu, maka katakanlah kepadanya, nanti ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ketika ditanya siapa nabimu, wa Rasulullahi abi, ayahku adalah Rasulullah. Ketika ditanya apa agamamu, wal islamu dini, jawab Islam agamaku." Kemudian Rasulullah melihat ke belakang pada saat mentalkin anaknya itu, dan didengarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar itu sambil menangis sampai tidak tertahankan, sampai histeris. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?
Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anakmu itu masih belum balik dan masih belum diberi kewajiban-kewajiban oleh Allah. Kan tidak butuh untuk ditalkin. Lalu bagaimana nasibku? Aku seorang yang sudah dewasa, yang sudah dibebani oleh Allah dengan taklif kewajiban-kewajiban, nasibku bagaimana?" Coba bayangkan ya, seorang sahabat yang sudah tinggi derajatnya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, masih takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mestinya harus takut. Jangan sampai kita tidak punya ke arah sana, biasa-biasa hidupnya. Walaupun kita banyak amalnya, mestinya kita juga harus takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat saja seperti itu. Kita beralih ke para nabi, kan lebih tinggi lagi. Apakah para nabi juga khawatir mati su'ul khatimah? Iya. Satu contoh, Nabi Yusuf alaihissalam, di dalam Al-Quran diabadikan beliau berdoa, "Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-shalihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Ini doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, seorang nabi dan rasul yang kehidupannya sering dikawal oleh malaikat, lingkungannya adalah lingkungan yang baik, masih berdoa, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam." Berarti kebalikannya, berarti beliau itu khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seorang nabi loh. Tadi masih biasa ya, orang soleh, meningkat ke sahabat, ini nabi. Kok ada orang yang tidak merasa khawatir mati su'ul khatimah? Khawatirnya nanti justru imannya dicabut oleh Allah, kata sebagian ulama. Wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi apa tidak soleh? Nah, ini juga pelajaran yang begitu sangat berharga. Oke lah, itu Nabi Yusuf, biasa ya, nabi yang biasa. Coba kita beralih kepada Nabi Ibrahim yang menjadi ulul azmi ya. Ulul azmi. Jadi nabi yang paling mulia itu ulul azmi 4. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Yunus, Nabi Isa. Oh iya, siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Dan ini di antara ulul azmi ini ada nabi yang umatnya cuma sedikit. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah puluhan tahun, tapi yang ikut cuma puluhan, tidak sampai 100. Sekitar 80 orang. Nah, di sini saya pernah mendengar satu ceramah gitu. Kita tidak perlu kecil hati ketika ngajak orang yang ikut cuma sedikit. Toh kenyataannya Nabi Nuh itu walaupun umatnya sedikit tapi punya predikat yang tinggi di antara nabi-nabi yang lain. Jadi ulul azmi. Ini memberikan semangat kepada kita ketika ngajak orang tidak ada yang mau, ya tidak apa-apa. Tugas kita cuma ngajak begitu loh. Barangkali bisa menjadi seperti Nabi Nuh itu. Dan memang saya juga pernah baca di salah satu postingan di Telegram itu, kadang-kadang insting dengan akal itu kadang-kadang lebih menang insting. Coba yang diajak Nabi Nuh itu lebih banyak yang ikut itu dari jenis hewan apa jenis manusia? Hewan. Pada waktu itu ketika Nabi Nuh buat perahu yang begitu sangat besar, diejek-ejek oleh kaumnya. Ini orang gila, masak perahu ditaruh di tempat yang kering. Ini orang gila. Ternyata turunlah banjir. Dan waktu itu kemudian diajaklah hewan-hewan itu berpasang-pasang. Seandainya tidak diajak mungkin sudah punah itu hewan-hewan itu. Nah, itu Nabi Yusuf. Kita beralih kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diabadikan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya dan juga berwasiat kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub juga berwasiat kepada putra-putranya,
Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiatnya ulul azmi itu. Berarti kan khawatir mati dalam keadaan tidak Islam. Khawatir mati su'ul khotimah, padahal sekelas Nabi. Bagaimana kita? Ya kitanya mestinya jauh lebih takut untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena Nabi saja sudah seperti itu. Oke lah, itu cuma sekedar Nabi Ibrahim ya. Nabi Muhammad bagaimana? Ini kan pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama, nabi yang paling istimewa. Apakah juga Nabi Muhammad itu takut bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah? Iya. Salah satu buktinya apa? Nabi Muhammad itu sering memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Artinya apa? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatimu untuk berpegang teguh terhadap agamamu. Berarti Nabi Muhammad ini juga ada kekhawatiran, khawatir tidak berpegang teguh terhadap agama, sehingga dia tidak berpegang kepada agamanya, agama Islam yang sudah diwahyukan oleh Allah. Sehingga beliau juga khawatir wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai seorang sahabat ada yang heran, bertanya kepada Rasulullah, wa takhafu ya Rasulullah, apakah engkau juga takut wahai Rasulullah? Apakah engkau juga khawatir wahai Rasulullah untuk tidak berpegang teguh, untuk tidak memegang agama Islam, untuk bisa mati su'ul khatimah? Apakah engkau juga takut wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa ma yu'amminuni, siapa yang bisa mengamankan aku? Wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sedangkan hati manusia itu di antara dua jari Ar-Rahman. Tapi jangan digambarkan ya. Ini hadis yang tidak perlu dimaknai dengan makna tekstual. Hati itu terserah Allah, digambarkan seakan-akan hati itu di tengah-tengah sini. Bisa dibolak-balikkan kayak apa? Makanya disebut qalb, li'annahu yataqallab, berbolak-balik. Pagi iman, sore bisa kafir. Pagi benci, sore bisa cinta. Seperti itu. Hati itu bolak-balik pokoknya. Sekarang teman, besok musuh. Hati berbolak-balik. Karenanya Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita juga mestinya lebih pantas untuk berdoa seperti itu. Oke lah, itu semuanya jenis manusia kan ya. Orang soleh, sahabat, para nabi. Bagaimana para malaikat? Apakah mereka juga takut su'ul khotimah? Malaikat juga bisa mati. Yang paling terakhir mati siapa? Malaikat Israil. Hah? Israil pencabut nyawa saya terakhir. Malaikat Israel pencabut nyawa? Iya, Israil. Oh, ya enggak. Yang paling terakhir ya yang ini peniup sangkakala itu. Jadi Israel itu kan sudah mati, nanti ketika sudah mati semuanya kan baru ada hari kiamat itu. Malaikat Israfil. Malaikat apakah juga khawatir su'ul khatimah? Semuanya bisa mati. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan musnah, semuanya akan sirna. Di dunia ini tidak ada yang abadi, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, tidak ada yang abadi. Tidak kira orang sedih terus, tidak ada. Orang bahagia terus juga tidak ada. Justru ada selang-seling itu justru menjadikan indah. Orang yang asalnya sedih gitu, berapa bulan, berapa tahun, tiba-tiba sudah hilang, akhirnya bahagianya itu enak itu. Benar-benar menikmati rasa. Iya, coba kalau seandainya bahagia terus, itu juga kebahagiaannya tidak begitu bisa dirasakan. Misalkan ya orang makan sate tiap hari, tidak kira enak. Iya. Coba lama tidak makan sate begitu, terus makan sate itu rasanya wah, luar biasa itu. Walaupun sate-sate yang biasa, tapi jarang makan bisa jadi luar biasa itu. Malaikat apakah juga takut su'ul khotimah? Malaikat ini pernah mendengar ceritanya iblis. Nah, iblis ini termasuk
makhluk Allah yang ahli melakukan ibadah. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya iblis ini sebenarnya adalah jenis daripada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Pada saat Allah mengatakan kepada malaikat, para malaikat berarti malaikatnya banyak, ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis. Nah, kecuali iblis. Berarti iblis ini jenis dari malaikat, gitu loh. Iblis ini jenis dari malaikat. Ini satu riwayat, walaupun ada juga riwayat yang lain yang mengatakan iblis ini tidak termasuk jenis dari malaikat. Nah, iblis ini sebelumnya, sebelum dilaknat ini predikatnya sangat tinggi. Di langit punya gelar ini, di langit kedua punya gelar ini, sampai ketujuh. Terkenal pokoknya iblis ini. Dan bahkan tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak pernah digunakan sujud oleh iblis. Semuanya pernah dipakai sujud oleh iblis. Saking taatnya kepada Allah. Tapi giliran disuruh sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Membangkang iblis itu. Dan melihat seperti itu, malaikat ini, malaikat Jibril dan Mikail menangis. Keduanya menangis. Coba lihat itu, iblis yang ahli ibadah, siapa yang tidak kenal? Itu sudah viral itu di dunia langit itu. Iblis itu. Malaikat sudah kenal semuanya. Mendengar nasib akhir dari iblis itu, malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada keduanya, malakuma tabkiyani, kenapa kalian berdua menangis? Kemudian malaikat Jibril dan Mikail menjawab, ya Rabbi la na'manu makroka. Ya Allah, aku tidak aman dari tipu dayamu. Seperti iblis itu. Tipu daya Allah itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Nah, akhirnya malaikat khawatir. Khawatir apa? Nasibnya seperti iblis. Dan bahkan dalam satu riwayat juga disebutkan, ini sebenarnya iblis ini bukan membangkang sebenarnya. Dalam satu riwayat ya, tapi riwayat yang paling masyhur memang membangkang kepada perintah Allah. Dalam satu riwayat yang lain, bahwa sebenarnya iblis ini ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis ini sudah dapat bocoran. Nanti ada satu orang yang tidak mau sujud. Sudah dapat bocoran karena iblis ini cerdas beliaunya iblis laknatullah. Iblis laknatullah itu cerdas iblis ini. Ya, kita harus ngambil sisi positif dari setiap orang kan ya. Kita bisa belajar kepada siapapun, dan bahkan kita belajar kepada orang jahat pun kita bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak melakukan hal yang sama. Begitu. Iblis ini cerdas, sudah mendengar kabar langit, bocoran. Kalau sekarang bocoran kunci jawaban ya. UN, tidak ada UN sekarang itu. Ada satu. Akhirnya ketika Allah memerintahkan semuanya untuk bersujud, iblis ini penasaran. Satu itu siapa yang tidak mau sujud, itu siapa? Semuanya sujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis ini mengamati, siapa yang tidak sujud ini? Ternyata dia sendiri. Kadang-kadang yang menjadikan orang celaka itu suka mengamati orang lain, lupa untuk menjalankan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya, kita ini kadang-kadang sukanya mengomentari orang lain ya. Suka mengomentari orang lain. Padahal yang bertugas untuk mengomentari dan mencatat secara rapi itu malaikat Raqib dan Atid. Tidak usah susah-susah gitu. Sudah catatannya itu sudah rapi, itu sudah dari A sampai Z sudah lengkap itu. Kita tidak usah mengomentari orang. Nah, kita pastinya harus banyak belajar, karena memang sebenarnya komentar orang itu yang paling jujur, karena mereka melihatnya dari sisi kebencian gitu. Nah, kadang kita ini yang tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kadang kita merasa tidak senang ketika dibully, dihina, padahal itu memang sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Nah, itu terkait dengan sikap orang-orang soleh, sikap para sahabat, sikap para nabi, dan juga sikap para malaikat. Mereka semuanya takut mati dalam keadaan
su'ul khatimah. Karenanya salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita juga mati dalam keadaan husnul khatimah, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Kalau dalam bahasa Arab ada doa sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu kita harus banyak takut seperti itu. Kita bukan orang soleh, kita bukan para sahabat, kita bukan para nabi, kita bukan para malaikat yang mereka semuanya takut mati su'ul khatimah. Kita masa tidak takut? Kalau tidak takut, khawatir Islamnya justru dicabut oleh Allah. Dan cara yang lain agar kita bisa mati husnul khatimah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan menjadi orang Islam. Pernah minta enggak jadi orang Islam? Enggak pernah kan? Jadi sebenarnya kita itu minimal ya, ada banyak masalah, segudang masalah, sejuta masalah. Apakah masih ada kesempatan dan ada celah untuk bersyukur? Ada. Kamu jadi orang Islam ini sudah sangat nikmat yang sangat luar biasa. Masa tidak perlu untuk disyukuri? Jadi orang Islam ini nikmat yang sangat luar biasa. Orang Islam pasti masuk surga, pasti. Cuma kapannya itu ya tidak tahu. Cuma kan minimal kita itu pasti masuk surga. Orang selain Islam ya tidak bisa. Kurang syukur apa kita ditakdirkan menjadi orang Islam? Ya mestinya harus banyak bersyukur. Nah, salah satu cara tadi itu kan sikap kita agar selalu takut mati su'ul khotimah. Untuk mempertahankan agar kita bisa mati husnul khotimah, yang pertama kita banyak berdoa kepada Allah. Doa itu tidak harus bahasa Arab, bisa dengan suara, bisa dengan hati, boleh. Intinya, ya Allah nanti wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Yang kedua, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Ya itu juga tidak harus bahasa Arab. Intinya kita dalam hati kita tanamkan bahwa kita merasa bersyukur diciptakan, ditakdirkan oleh Allah hidup dalam keadaan memeluk agama Islam. Yang ketiga, pastinya kita menjalankan perintah-perintah Allah. Itu bisa mendorong kita nanti bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat adalah kita menjauhi sebisanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kata Imam Haddad, yang paling banyak menjadikan orang mati su'ul khotimah, kata Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihid Dunia, alladzina yatahawanuna bis sholatil mafruḍah. Pertama adalah orang yang meremehkan urusan sholat fardu. Baik meremehkan ini tidak melakukan, atau menunda-nunda, atau melakukan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ini paling banyak orang mati su'ul khotimah. Yang kedua, orang yang meremehkan urusan zakat. Padahal dia berkewajiban zakat, diremehkan, tidak mengeluarkan, atau mengeluarkan sekenanya saja, tidak sesuai dengan aturan. Yang ketiga, walladzina yattabi'una auratal muslimin, orang yang suka meneliti aib-aib orang lain. Ini juga termasuk iya. Pahala kamu berapa juta? Apa saldonya masih banyak apa itu? Kan gitu. Kan sudah tahu. Iya. Kalau kita merasa saldo sudah banyak, ya nanti kurang-kurang nabung lagi kan? Ya kalau masih hidup. Kalau sudah mati gimana? Kan repot itu. Itu harus kita lem di otak dan hati kita. Kamu jangan memboroskan waktu dan tenaga untuk melakukan hal yang sia-sia. Ini kan kita bagi-bagi pahala gratis kan? Kalau orang gibah itu gratis itu. Akhirnya kan hilang. Semuanya hilang. Kemudian juga hal yang sering menyebabkan orang mati su'ul khotimah, orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ini berarti orang yang khusus jual beli, ini banyak ini di pasar ya. Juga orang yang
menipu, dan juga orang yang tidak mempercayai terhadap wali-wali Allah, kata Imam Haddad. Ini juga perkara yang kebanyakan bisa menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Makanya kita harus benar-benar menjaga itu agar tidak ada pada diri kita. Itu hal-hal yang harus kita mengerti dan harus kita pahami, bahwasanya pertama kita harus benar-benar takut mati su'ul khatimah, dan kita berharap agar mati husnul khotimah dengan beberapa cara tadi. Salah satunya, pertama, berdoa agar diberi husnul khotimah. Kedua, kita banyak bersyukur karena ditakdirkan hidup dalam keadaan ada iman dan Islam. Kemudian menjalankan perintah, menjauhi semaksimal mungkin larangan, dan juga kita tidak meremehkan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekedar pengumuman, besok insya Allah pemateri ada dari luar. Saya mengundang salah seorang dokter, nanti bisa konsultasi juga. Dokter beneran ini, bukan mantri, bukan dokter umum. Lihat besok, nanti akan saya share pengumumannya. Itu pamfletnya itu akan saya share hari ini insya Allah. Ya, silakan konsultasi bisa besok. Terkait dengan medis, ya, pastinya medis ya. Urusan non medis konsultasinya ke saya. Medis ini, harus medis. Kan juga nanti ketika ada apa-apa bisa tanya sebelum cari pengobatan, minimal tanya dulu langkah-langkahnya apa saja. Silakan hadir, gratis ya, tidak bayar. Udah, kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca qasidah dari Imam Haddad, Ilzam Babarakik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ilzam babarabbik watruk kulla dun was'alhu salama min daril futun la yadhiku sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam syun la yaghthur hammuk ma qaddir yakun fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak والتدبير أيضا واشهد منبرك مولاك المهيمن إنه يراك فوّد له أمورك واحسن بالظنون لا يكثر همك ما قدر يكون له وليم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام
حاصل لديك فاشتغل بربي والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا ملت بالغصون لا يجزر همك ما قدر يكون الفاتحة والله أعلم بالصواب بسم الله